Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Karnitri Madani, NIM 12103193040. Pada kesempatan kali ini, perkenankan kami dari kelompok 4 HTN 5B mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dalam mata kuliah Fikih Siasah Kontemporer terkait problematika kepemimpinan perempuan dalam Islam, studi kasus gubernur, presiden, dan bupati perempuan. Kepemimpinan dalam Islam sendiri tidak memandang gender. Sejak 15 abad yang silam, Al-Quran telah menghapuskan berbagai macam diskriminasi antara laki-laki dan perempuan. Al-Quran memberikan hak yang sama antara laki-laki dan juga perempuan. Salah satunya adalah terkait kepemimpinan. Faktor yang dijadikan pertimbangan dalam hal kepemimpinan adalah kemampuan yang mumpuni dan terpenuhinya kriteria seorang pemimpin. Dalam surah At-Taubah ayat 71 dijelaskan bahwa kepemimpinan tidak hanya ditujukan kepada laki-laki saja, melainkan juga perempuan. Berdasarkan ayat tersebut, maka perempuan di sini juga memiliki hak untuk menjadi seorang pemimpin. Yang terpenting adalah dia memiliki kemampuan yang mumpuni dan memenuhi kriteria seorang pemimpin. Al-Quran sendiri tidak melarang perempuan untuk memasuki berbagai profesi sesuai keahliannya, seperti dosen, guru, pengusaha, hakim, dan juga pemimpin negara. Namun dengan syarat dalam tugasnya, ia tetap memperhatikan hukum dan aturan yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan hadis. Problematika yang sering terjadi dalam kepemimpinan perempuan adalah terkait masih adanya perbedaan pendapat tentang diperbolehkannya atau tidak diperbolehkannya pemimpin perempuan. Zaman sendiri sudah berkembang pesat. Banyak perempuan-perempuan yang memang mumpuni dalam bidang politik ikut serta dalam dunia politik, termasuk dalam hal kepemimpinan. Terkait dengan bagaimana kepemimpinan perempuan dalam Islam, problematika apa saja terkait kepemimpinan perempuan dalam Islam dalam hal presiden, gubernur, bupati, dan bagaimana praktek nyata kepemimpinan perempuan sebagai presiden, gubernur, dan bupati akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Terima kasih. Hukum kepemimpinan perempuan sebagai presiden, gubernur, bupati dalam Islam. Dalam hal-hal kedudukan perempuan dan laki-laki memang sudah setara. Bahkan saat ini kaum perempuan di Indonesia sudah leluasa untuk menentukan dan mengembangkan karirnya sesuai dengan keinginan dan kompetisinya, dan sudah cukup banyak pos penting yang pernah dan sedang dipegang oleh kaum perempuan seperti presiden, gubernur, bupati, dan lain-lain. Berkaitan dengan nilai kesetaraan dan keadilan, Islam tidak mentolerir adanya perbedaan atau perlakuan diskriminasi di antara umat manusia. Mengenai boleh tidaknya perempuan jadi pemimpin dapat dipahami Abu Hanifah. Seorang perempuan dibolehkan menjadi hakim. Oleh karena itu, seorang perempuan juga boleh menjadi pemimpin dan sanggup menjalankan tugasnya sebagai pemimpin. Ketua MUI Ma'ruf Amin mengatakan bahwa MUI Pusat belum pernah mengeluarkan fatwa tentang larangan perempuan menjadi pemimpin kepemimpinan wanita baik di level pemimpin tingkat atas maupun tingkat bawah. Ketua Umum DDA Muis Kabri mengungkapkan pada awalnya memang menganggap seorang perempuan tidak bisa menjadi presiden, tapi belakangan ini ia berpikir bisa saja seorang perempuan menjadi presiden karena bukan dia sendiri yang mengurusi negara, namun ada beberapa staf yang membantunya mengurusi negara. Problematika kepemimpinan perempuan sebagai presiden, gubernur, dan bupati dalam Islam. Dalam sejarah dunia telah muncul banyak perempuan sebagai presiden dan perdana menteri di berbagai negara di seluruh dunia. Di samping itu, ada yang menjadi ratu di sebuah negara yang berbentuk kerajaan. Namun, sejumlah orang menganggap bahwasanya perempuan menjadi seorang pemimpin itu kurang cocok. Bahkan dalam masyarakat tradisional, wanita masih ditolak menjadi pemimpin.
Mayoritas ulama yaitu Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Ahmad berpendapat bahwa seorang pemimpin harus laki-laki, begitu juga dengan presiden harus laki-laki berdasarkan surat An-Nisa ayat 34. Imam Al-Baqi mengatakan dalam kitab Syarhus Sunnah bahwa seorang perempuan tidak sah menjadi seorang pemimpin karena seorang pemimpin itu harus keluar untuk berjihad dan selalu berada pada urusan atau perkara orang-orang muslim. Perbedaan tentang boleh atau tidaknya perempuan dalam menduduki posisi kepemimpinan ini dijelaskan pada perbedaan penafsiran ayat Al-Quran, perbedaan penafsiran pada hadis, dan juga berdasarkan ijma, serta berdasarkan qiyas, serta faktor budaya yang di dalamnya masih dijumpai praktek marginalisasi peran perempuan dalam kehidupan sosial kita agaknya berakar pada masih dominannya budaya patrilineal, kondisi sosiohistoris dan budaya pada masa sebelum dan awal kedatangan Islam menunjukkan adanya suatu hegemoni budaya patriarki yang mana kaum laki-laki lebih tinggi daripada kaum perempuan. Budaya patriarki memposisikan perempuan pada peran-peran domestik. Yang terakhir di sini adalah mitos kejadian manusia. Di antaranya penyebab itu adalah timpangnya hubungan laki-laki dan perempuan yang berujung pada ketidakadilan terhadap perempuan itu antara lain mitos-mitos yang disebarluaskan melalui nilai-nilai dan tafsir-tafsir ajaran agama yang keliru mengenai keunggulan kaum laki-laki. Sebaliknya, tentang perempuan adalah mitos-mitos yang melemahkan kaum perempuan. Laki-laki selalu digambarkan sebagai makhluk yang cerdas, tidak emosional, sementara perempuan adalah makhluk yang lemah, bodoh, emosional, dan tidak mandiri. Padahal pada dasarnya kedudukan dan peran wanita dalam Islam sejatinya sangat terhormat dan tinggi karena mereka diberikan derajat yang hampir sama dengan pria. Muhammad Shaltut dalam Quraish Shihab menegaskan bahwa tabiat kemanusiaan antara lelaki dan perempuan hampir dapat dikatakan sama. Allah telah menganugerahkan kepada perempuan sebagaimana menganugerahkan kepada laki-laki. Kepada mereka berdua dianugerahkan Tuhan potensi dan kemampuan yang cukup. Perkenalkan, nama saya Arista Haja Dwi Pamungkas. Saya dari kelas 1 N5B. Di sini saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan perempuan. Selama ini keberadaan perempuan sangat dikesampingkan sekali. Gerakannya tidak pernah dijadikan perhatian. Tapi ketika semua orang mengetahui potensi besarnya, perempuan merupakan pusat hal yang diperhatikan. Kemajuan peran perempuan di dalam kepemimpinan di Indonesia sungguh luar biasa. Hadirnya sosok perempuan ke kancah dimensi publik, baik itu orang nomor 1 di Indonesia dan di daerah-daerah, membawa kecenderungan baru dalam konteks kekinian. Perempuan ingin dunia memperlakukannya kaumnya secara proporsional. Kecenderungan inilah yang salah satunya berimplikasi pada terstimulusnya kaum perempuan bersaing dengan kaum laki-laki untuk menjadi pemimpin. Contoh pemimpin perempuan yang ada di Indonesia pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, keberanian dalam menduduki pos penting di dalam kabinet pun terjadi. Contohnya seperti munculnya Mary Pangestu sebagai Menteri Perdagangan, Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan, Siti Fadila sebagai Menteri Kesehatan, dan Menteri Pemberdayaan Perempuan yaitu Mutia Hatta. Merupakan bukti kepercayaan pemerintah terhadap kemampuan perempuan di Indonesia. Sementara kepemimpinan partai politik, perempuan pun bertambah setelah Megawati Soekarno Putri atau dalam partai politik PDI Perjuangan, ada Mutia Hatta yang memimpin partai PKPI dan Amelia Yani memimpin partai PPRN, menunjukkan kemampuan pemimpin para perempuan. Di beberapa daerah, kepala pemerintah sudah dipegang oleh perempuan. Contohnya Gubernur Banten yang dimenangi oleh Ratu Atut, Provinsi Jawa Tengah kemenangannya Bibit Waluyo
Dan gubernur juga dinilai disebabkan faktor wakil gubernur, yaitu Rustriningsih yang sebelumnya dinilai berhasil pada saat memimpin Kabupaten Kebumen sebagai bupati. Dalam pilihan gubernur Jawa Timur, Khofifah Indra Parawansa tampil sebagai salah satu kandidat perempuan. Kiprah peran politik perempuan akan semakin ramai. Misalnya ada parpol lain yang berani memunculkan nama calon presiden dan wakil presiden untuk bertarung dalam pemilu 2009 lalu. Sesungguhnya masih ada waktu untuk melakukan sosialisasi pencalonan seseorang. Berbagai bentuk komunikasi politik dan publik bisa dilakukan untuk mengangkat citra seorang tokoh perempuan agar bisa lebih dikenal publik untuk memilih. Sekian yang bisa saya sampaikan tentang contoh pemimpin perempuan di Indonesia. Jika ada salahnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.